Pada tahun 1945, Jepang terdesak oleh sekutu karena merasa keberadaannya terancam. Maka, Jepang memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Sebagai tindak lanjut janji tersebut, maka dibentuklah BPUPKI atau Dokuritsu Chunbi Chosakai tanggal 1 Maret 1945 oleh Letnan Jenderal Kumakichi Harada yang bertujuan untuk mempelajari dan menyelidiki hal-hal penting yang berkaitan tentang pembentukan negara Indonesia merdeka. Dr. Rajiman Widyoningrat dilantik sebagai ketua dan sebagai wakilnya adalah Chibangase Yoshio dari Jepang dan Suroso dari Indonesia. BPUPKI pun mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945 dengan agenda merumuskan dasar negara Indonesia. Sidang pertama bertempat di Gedung Chosangiin atau Gedung Pancasila yang dihadiri oleh ketua dan wakil serta anggota BPUPKI yang berjumlah 67 orang. Regimen Ichibangase Suroso beserta para anggota duduk di tempat sidang yang telah tersedia. Hajiman pun selaku ketua membuka sidang BPUPKI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayah kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera merdeka, menghadapi babak baru yang akan berubah nasib bangsa menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercintai ini. Saya Ketua Umum BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar negara secara resmi. Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbincang dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi, sampaikanlah urusan kalian di dalam forum itu. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya, jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara sekalian dan saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara kita ini. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun dalam bentuk lisan. Berikut rumusan secara lisan. Yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan peri kesejahteraan rakyat. Dan yang secara tertulis, yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kedua, kebangsaan persatuan Indonesia, yang ketiga, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung Yamin sangat luar biasa. Tapi Bung, kita harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduk beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul Bung, seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Apa Tuhan tidak mendengar pernyataan dari Tuan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok saja. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Saya sependapat dengan saudara Moyamin. Ide saudara sudah baik karena mengandung unsur ketuhanan sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia beragam agama. Saudara dan sebangsa setanah air, kita telah mengadakan rapat namun belum juga mendapatkan titik terang
ulasan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara notulen, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapat satu usulan, yaitu 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Persatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan akan dengan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin pertama. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan yang berkait dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanya tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat dalam forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silakan pintu keluar sebelah sana. Saudara silakan. Anda telah mendengarkan pertanyaan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, ada yang memiliki urusan lagi? Saudara-saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara tercipta ini berikut asas-asas. Yang pertama, persatuan. Yang kedua, kekeluargaan. Yang ketiga, keseimbangan lahir dan batin. Yang keempat, musyawarah. Dan yang kelima, keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini. Namun usulan dari Bung Supomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting, sehingga harus diikutsertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, karena kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang saya akan bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka harus kita tanamkan rasa persatuan pada generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan ibu tiri pertama, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara lain yang telah lebih dahulu merdeka untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari putri kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah menemukan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan putri ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa negara kita telah dijajah. Seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan putri keempat, yaitu kesejahteraan sosial. Yang terakhir, untuk merangkum itu semua, kita semua beragama, kan? Maka itu kita harus memiliki pedoman dari Tuhan. Namun bukan Tuhan dalam agama Islam saja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usaha dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara. Merdeka! Setelah melaksanakan sidang pertama, anggota BPU PKI melanjutkan sidang kedua yang belum selesai. Ketua BPU PKI dibentuk pada 1 Maret 1945 dan dilantik pada 28 Mei 1945. Kita harus melaksanakan tugas dengan baik. Benar kata Rajiman, kita harus merumuskan dasar negara dan hukum dasar negara. Lagi pula Jepang telah menjanjikan kemerdekaan pada 7 September 1944 dan 29 Mei 1945. Suroso. Benar Maramis, walaupun pada sidang 1 lalu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Lian Soekarno telah mengusulkan pendapat akan dasar negara, kita harus membuat kesepakatan akhir. Ya, Suroso, seperti usulan asas dasar negara kebangsaan Republik Indonesia,
oleh Muhammad Yamin pada 29 Mei 1145. Bagaimana isinya, Muhammad Yamin? Begini Soekarno, yang pertama peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga peri ketuhanan, yang keempat peri kerakyatan, dan yang terakhir kesejahteraan rakyat. Lalu Supomo mengusulkan konsep dasar pada 31 Mei 1945, bukan? Benar Muhammad Yamin, saya mengusulkan dasar negara Indonesia Merdeka yang isinya 1. Persatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir batin, 4. Musyawarah, dan 5. Keadilan rakyat. Sedangkan saya mengusulkan Pancasila yang isinya 1. Nasionalisme, 2. Internasionalisme, 3. Mufakat dan demokrasi, 4. Kesejahteraan sosial, dan 5. yang terakhir ketuhanan yang berkebudayaan. Untuk melanjutkan sidang kedua yang kemarin sempat tertinggal, kita membutuhkan laporan hasil kerja Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar yang telah dibentuk pada sidang kedua lalu. Soekarno? Tentu, panitia telah merumuskan pernyataan Indonesia Merdeka, pembukaan undang-undang, dan batang tubuh undang-undang dasar. Ya, pembukaan Undang-Undang Dasar diambil dari Piagam Jakarta yang telah dirumuskan oleh Panitia 9 dengan sedikit perubahan. Ya Maramis, sedangkan batang tubuh Undang-Undang Dasar dirumuskan oleh panitia kecil perancang Undang-Undang Dasar. Benar. Lalu konsep batang tubuh disempurnakan oleh panitia penghalus bahasa. Panitia perancang UUD telah menjalankan tugas dengan baik. Sekarang bagaimana keputusan akhir kita? Para anggota sedang berpikir, bagaimana keputusan akhir sidang BPUPKI. Setelah melalui banyak pertimbangan, akhirnya kita selesai merancang hukum dasar beserta pembukanya. Untuk berikutnya, agar Jepang yang menentukannya. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia. Satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke.